Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua mahasiswa. Seperti yang telah disampaikan di responsi sebelumnya, bahwa untuk praktikum kimia organik kita akan ada 7 judul percobaan, dan untuk judul pertama adalah mengenai reaksi pengenalan hidrokarbon. Sebagaimana yang telah disampaikan di mata kuliah kimia organik, hidrokarbon merupakan senyawa yang memiliki dua unsur. Unsur yang pertama yaitu C atau karbon, dan yang kedua adalah H atau hidrogen. Nah, hidrokarbon ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang dinamakan hidrokarbon jenuh yang ikatannya tunggal, hidrokarbon tak jenuh yang ikatannya rangkap, rangkap 2 maupun rangkap 3. Ada yang dinamakan alifatik yang rantainya lurus dan juga aromatik, contohnya senyawa benzen. Nah, dalam percobaan pertama ini, kita akan memahami reaksi-reaksi pengenalan senyawa hidrokarbon. Prinsipnya adalah dengan menggunakan reaksi tertentu, nanti akan membedakan antara hidrokarbon jenuh, tak jenuh, alifatik, dan juga aromatik. Kemudian sampel yang akan kita gunakan dalam percobaan ini adalah senyawa butana, sikloheksana, sikloheksena, etuna, dan juga benzena yang mewakili senyawa aromatik. Berikut merupakan struktur kimia dari sampel yang akan kita gunakan. Dari mulai pojok kanan paling atas itu adalah butana, samping kirinya itu adalah struktur dari sikloheksana, kemudian di sampingnya adalah sikloheksena yang memiliki satu ikatan rangkap 2. Kemudian yang di bawahnya itu adalah rumus kimia dari etuna. Dan yang paling bawah itu adalah senyawa benzen. Prosedur kerja percobaan pertama yaitu mengenai reaksi brominasi senyawa hidrokarbon. Di sini disiapkan 5 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi dimasukkan 2 mili senyawa uji. Jadi ada butana, ada sikloheksana, ada sikloheksena, etuna, dan juga benzen. Kemudian dari masing-masing tabung reaksi tersebut kemudian diberikan larutan BR dalam CCl4 5 tetes, kemudian dikocok, lalu diberikan hembusan nafas secara melintang. Jadi antara tabung reaksi dengan hidung kita itu sejajar, kemudian kita hembuskan nafas ke arah mulut tabung reaksinya. Nah, kemudian dari situ akan terlihat suatu perubahan. Nah, dari situ mahasiswa bisa menjelaskan reaksi yang terjadi mengenai percobaan ini di laporan. Berikut adalah reaksi brominasi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon sampel yang diujikan. Untuk butana dan sikloheksana, ini terjadi reaksi substitusi ketika diberikan penambahan senyawa Br2. Sementara untuk sikloheksena dan juga etuna, itu terjadi reaksi adisi atau penambahan. Jadi kalau substitusi kan pergantian, sementara adisi itu penambahan. Kemudian untuk benzen, di sini yang mewakili senyawa aromatik tidak dapat bereaksi ketika diberikan larutan Br2. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk hidrokarbon jenuh yang ikatannya tunggal, ketika diberikan reagen, yaitu Br2 di sini, maka yang terjadi adalah reaksi substitusi. Sementara untuk yang ikatannya rangkap, baik rangkap 2 seperti sikloheksena, atau rangkap 3 seperti etuna, ketika diberikan reaksi brominasi dengan Br2, maka yang terjadi adalah reaksi adisi. Dari reaksi adisi ini kemudian akan memutuskan ikatan rangkap yang ada pada sampel. Jadi kalau sikloheksena, maka ikatan rangkap 2-nya putus menjadi ikatan tunggal, sementara etuna, maka ikatan rangkap 3-nya putus menjadi rangkap 2, dan ketika diberikan reaksi berlebih, maka bisa menjadi ikatan tunggal kembali. Nah, di sini sementara untuk benzen yang mewakili senyawa aromatik, maka ketika diberikan reaksi brominasi maka tidak dapat bereaksi. Nah, nanti silahkan diberikan penjelasan lebih rinci mengapa terjadinya hasil yang seperti itu pada masing-masing sampel. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang kedua yaitu reaksi brominasi senyawa aromatik. Jadi kalau yang sebelumnya pada percobaan 1, brominasi dilakukan baik terhadap yang alifatik maupun yang aromatik.
Nah, untuk percobaan kedua ini khusus untuk yang aromatik saja. Di sini ada 3 buah sampel, yaitu benzen. Tabung reaksi 1 adalah senyawa benzen sebanyak 1 mili. Tabung reaksi kedua adalah senyawa benzen sebanyak 1 mili ditambahkan dengan serbuk Fe. Tabung reaksi ketiga adalah senyawa toluen, masing-masing semua 1 ml. Nah, lalu ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut kita tambahkan 3 tetes Br dalam CCl4. Kemudian untuk yang ada kandungan benzennya, kita masukkan ke dalam penangas dengan suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit, kita panaskan. Namun untuk yang toluen, kita panaskan saja di bawah sinar matahari selama 3 menit. Jadi di sini ada beberapa perbedaan prosedur kerja. Yang pertama adalah pemberian serbuk Fe di tabung reaksi yang kedua. Kemudian untuk pemanasannya, jika senyawanya benzen, maka dipanaskan dalam penangas 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk yang toluen, kita panaskan di bawah sinar matahari selama 3 menit. Nah, nanti dari 3 buah tabung reaksi ini kemudian diamati perubahan hasilnya, kemudian dijelaskan reaksi yang terjadi. Nah, untuk hasil reaksi brominasi senyawa aromatik, berikut untuk benzen ketika ditambahkan dengan Br2, sebagaimana pada percobaan 1 ya, dia tidak akan bereaksi dan menghasilkan warna kuning. Lalu benzen yang diberikan penambahan serbuk Fe sebelum direaksikan dengan Br2, dia akan bereaksi karena juga dibantu dengan adanya pemanasan. Reaksinya berlangsung dengan cepat. Lalu untuk tabung reaksi ketiga yaitu senyawa toluen, ketika diberikan Br2 dengan bantuan pemanasan sinar matahari selama 3 menit, itu juga bisa bereaksi. Namun ketika dicatat waktunya, maka yang lebih cepat adalah tabung reaksi kedua, yaitu yang diberikan serbuk Fe dan juga bantuan pemanasan menggunakan penangas air. Yang paling lambat adalah tentu saja yang tidak bereaksi, yaitu pada tabung reaksi 1. Nah, untuk yang tabung reaksi ketiga, yang isinya senyawa toluen, di sini terjadi reaksi substitusi dengan gugus metil. Jadi nanti silahkan dicari reaksi kimianya antara toluen dengan Br2 lalu menghasilkan senyawa apa. Nanti bisa kelihatan di situ mana yang terjadi reaksi substitusi. Nah, jika percobaan 1 dan 2 mengenai reaksi brominasi, kita menggunakan Br dalam CCl4. Untuk prosedur 3, kita menggunakan KMNO4. Nah, karena KMNO4 ini adalah suatu oksidator kuat, maka berarti terjadinya reaksi oksidasi. Di sini pertama disiapkan dulu 5 buah tabung reaksi. Ke dalam masing-masing tabung diberikan 10 tetes KMNO4. Kemudian di masing-masing tabung kemudian diberikan 2 mili masing-masing sampel. Tabung 1 butana, tabung kedua sikloheksana, tabung ketiga sikloheksena, tabung keempat etuna, dan tabung kelima adalah benzen. Kemudian dikocok sampai terjadinya perubahan yang dapat diamati. Nah, ini adalah hasil dari reaksi oksidasi dengan menggunakan KMNO4. Untuk tabung 1, 2, dan 5 tidak teroksidasi. Dia akan menghasilkan warna ungu. Warna ungu itu adalah warna asli dari KMNO4. Tadi tabung 1 adalah butana, 2 adalah sikloheksana, dan 5 adalah benzen. Nanti akan terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan bening dan lapisan ungu. Bening ini dari sampelnya dan ungu itu dari KMNO4-nya. Lalu tabung yang ketiga, yaitu sikloheksena, diberikan KMNO4 akan terbentuk sikloheksanadiol. Nanti silahkan dicari reaksi kimianya. Kemudian tabung yang keempat adalah etuna. Etuna diberikan KMNO4 akan terbentuk senyawa tetrahidroksietena. Nanti juga silahkan dicari reaksi kimianya. Nah, yang percobaan keempat adalah reaksi sulfonasi. Tadi yang percobaan 1 dan 2 brominasi menggunakan brom. Kemudian untuk percobaan ketiga oksidasi menggunakan oksidator yaitu KMNO4. Nah, yang percobaan keempat ini dinamakan reaksi sulfonasi karena kita menggunakan reagen asam sulfat atau H2SO4. Di sini prosedurnya adalah pertama disiapkan 5 buah tabung reaksi. Ditambahkan ke dalam tabung tersebut reagennya dulu, yaitu 2 mili asam sulfat. Kemudian ditambahkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksinya.
masih 5 sampel, yaitu butana, sikloheksana, sikloheksena, etuna, dan benzen. Kemudian dikocok. Untuk 4 tabung reaksi pertama langsung diamati jika ada perubahan. Sementara untuk tabung reaksi yang berisi benzen, kita panaskan dulu menggunakan penangas air pada suhu 50 derajat Celcius sambil sesekali dikocok hingga tidak terbentuk lagi dua lapisan. Jadi awalnya ketika H2SO4 diberikan 2 mili benzen, di situ akan terbentuk dua lapisan. Nah, dengan adanya pemanasan sambil dikocok perlahan-lahan, maka lapisan tersebut akan menyatu. Kemudian setelah itu didinginkan dan dimasukkan ke dalam pecahan es. Teknisnya jika di lab, biasanya mahasiswa menyiapkan es batu gitu ya di dalam wadah baskom atau gelas kimia yang besar. Nah, nanti tabung reaksi yang telah dipanaskan sebelumnya ini dimasukkan ke dalam pecahan es batu itu. Nah, kemudian dari situ diamati perubahan yang terjadi dan dibandingkan antara tabung 1, 2, 3, 4, dan juga tabung 5 yang dilakukan pemanasan. Untuk hasil reaksi sulfonasi dengan menggunakan H2SO4 pada tabung 1, 2, dan 5 yang mewakili senyawa hidrokarbon alkana dan juga aromatik benzen tidak dapat bereaksi dengan asam sulfat. Lalu untuk tabung reaksi yang berisi sikloheksena dan penambahan H2SO4, ini ada reaksi yang terjadi, nanti silahkan dicari reaksi kimianya. Lalu untuk sampel etuna dengan penambahan asam sulfat juga ada perubahan, nanti silahkan dicari reaksi kimianya. Dari sini bisa disimpulkan sementara bahwa untuk hidrokarbon jenuh dan juga aromatik tidak dapat mengalami reaksi sulfonasi. Sementara untuk hidrokarbon tak jenuh yang diwakili oleh sikloheksena dan etuna, dia dapat mengalami reaksi sulfonasi dengan menggunakan asam sulfat. Nah, percobaan yang kelima atau yang terakhir ini adalah reaksi nitrasi senyawa benzen. Jadi tadi kita sudah membahas reaksi brominasi menggunakan brom, lalu ada reaksi oksidasi menggunakan KMNO4, dan juga reaksi sulfonasi menggunakan asam sulfat pekat. Di percobaan terakhir ini, reaksi nitrasinya menggunakan bantuan reagen HNO3 pekat atau asam nitrat. Prosedurnya adalah dimasukkan terlebih dahulu HNO3 pekatnya ke dalam labu, lalu ditambahkan H2SO4 pekat melalui dinding labu. Jadi tidak langsung diteteskan ke dalam larutan HNO3-nya, tapi melalui dinding labunya sebanyak 3 mili. Kemudian kita tambahkan sampel yaitu benzen per tetes sambil kita kocok. Lalu didiamkan selama beberapa menit. Nah, setelah itu larutan yang tercampur tersebut kita tuang ke atas pecahan es batu dan kita lihat perbedaan atau pemisahan dari minyak yang terbentuk. Hasil dari reaksi nitrasi benzen ini nanti akan terbentuk dua lapisan. Di pecahan es batunya akan terlihat minyak yang berwarna kuning dan juga ada air bening gitu ya. Nanti silahkan dicari reaksi kimianya. Nah, dari 5 percobaan tersebut, nanti silahkan ditulis untuk laporan di bagian hasil dan reaksinya. Pertama, silahkan dijelaskan fungsi dari masing-masing percobaan. Jadi, jika ada penambahan reagen atau perlakuan tertentu, seperti penambahan serbuk Fe, kemudian pemanasan, baik menggunakan penangas maupun di bawah sinar matahari, maka dijelaskan fungsinya untuk apa. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang masing-masing reaksi yang terjadi beserta dengan seluruh reaksi kimianya. Jadi dicari reaksi kimianya kemudian dijelaskan di dalam hasil dan reaksi. Lalu yang ketiga, fungsi penambahan serbuk Fe, tadi seperti yang nomor 1. Lalu fungsi pemanasan. Dan yang kelima adalah mengapa benzen ini dari 5 percobaan yang telah dilakukan lebih sulit direaksikan dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon yang lain. Nah, nanti silakan 5 pertanyaan ini bisa dibahas dan dijawab pada hasil dan reaksi di laporan masing-masing. Baik, demikian responsi untuk praktikum kimia organik judul pertama, yaitu reaksi pengenalan hidrokarbon. Silahkan bisa ditulis laporannya. Jangan lupa reaksinya dicantumkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.